Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita masalah fikih hari ini akan mengulas sedikit tentang proses penyempurnaan hukum syariah. Proses penyempurnaan hukum syariah. Maksudnya begini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad, kan selalu dikasih tagline bahwa Nabi Muhammad itu adalah penutup dari risalah para nabi dan rasul, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itulah agama yang menyempurnakan dari agama-agama sebelumnya. Nah, kalau diistilahkan dengan menyempurnakan, bukan berarti yang sebelumnya tidak sempurna, tapi memang karena semuanya memang sedang dalam menuju kepada proses finalisasi. Nah, proses finalisasi inilah finalnya itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika beliau wafat, itu batas akhirnya. Karena dengan wafatnya Nabi Muhammad, maka kan Al-Quran juga berhenti turun, hadis Nabi juga selesai juga. Oleh karena itu dikatakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan rasul, karena proses turunnya syariat yang dari nabi-nabi terdahulu itu ya berhenti di titik itu, Pak, di titik Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Allah mengutus para nabi dan rasul yang memang jumlahnya sangat banyak, itu syariat yang dibawa oleh mereka itu bisa saja tidak sama, bisa saja beda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing nabi, masing-masing rasul itu diberi teknis ibadah itu yang enggak sama. Saya kasih contoh begini, misalnya nih ya, Bani Israel itu kan banyak sekali nabi dan rasul, tapi dalam contoh kecilnya saja, sholat, mereka diperintahkan oleh Allah untuk sholat, zakat, dan yang lain-lainnya juga. Tapi secara teknis sholatnya itu tidak sama dengan yang diperintahkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Jenis dan tata cara sholatnya beda. Nah, kalau dilihat dari segi awalnya, justru begini, Pak, waktu Nabi Muhammad baru pertama kali diperintah oleh Allah untuk ibadah sholat dan sebagainya, itu masih disuruh ikutin sholatnya nabi-nabi terdahulu, disuruh ikut gitu, Pak. Sebut aja misalnya masalah menghadap kiblat. Nabi Muhammad, Pak, walaupun orang Mekah tinggal di Mekah, di depan matanya ada Ka'bah, tapi perintah sholatnya itu, Pak, tidak menghadap Ka'bah, tapi Baitul Maqdis di Palestina. Ada apa Baitul Maqdis Palestina? Itu kiblatnya orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua itu nabi. Sholatnya itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, karena emang itu tanah sucinya mereka lah, begitu. Nah, waktu Allah turunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad, awal mulanya Nabi Muhammad juga berkiblatnya ke Baitul Maqdis, karena memang merupakan sambungan, Pak, risalah yang saling terkait gitu dengan nabi-nabi sebelumnya. Cuma setelah itu kemudian Allah pindahkan tuh kiblatnya ke Makkah. Nah, memindahkan kiblat ke Makkah itulah yang kita sebut dengan penyempurnaan. Disempurnakan ya, sehingga kemudian nanti kita sudah lagi nggak menghadap ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah, ke Mekah Al-Mukarramah gitu. Nah, proses itulah proses yang dikatakan penyempurnaan.
Nah, kalau kita lihat sirah nabawiyah selama 23 tahun itu unik, Pak. Yaitu datang silih berganti perintah sholat, perintah puasa, perintah apa, itu antara perintah yang turun pertama dengan yang nantinya terakhir jadinya kayak gimana, itu nggak sama. Karena semuanya merupakan proses. Sholat aja Pak tadi ya, selain Ka'bahnya dipindah, apa kiblatnya dipindah ya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, masalah sholat yang mana yang wajib, itu juga berubah. Maksudnya begini Pak, kalau waktu Nabi baru pertama kali jadi Nabi atau Rasul, perintahnya tuh sholatnya sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi perintahnya adalah bangun malam, sholat malam gitu Pak. Nah, sementara yang 5 waktu disyariatnya kapan? Disyariatkannya kapan? Itu lebih dari 10 tahun kemudian. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan kejadiannya udah lewat dari tahun ke-10 sejak Nabi diangkat jadi Nabi kan. Ada yang mengatakan ya 6 bulan sebelum hijrah. Kalau begitu kan berarti 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madinah. Nah, tahun ke-12 itu terjadi Isra Mi'raj. Jadi Nabi sudah sholat yang malam doang, gak ada 5 waktu itu selama lebih dari 10 tahun ya. Setelah itu berubah sholatnya jadi 5 waktu, dan yang sholat malam masih ada sih, tapi tidak wajib, cuman jadi tambahan, jadi sholat yang nafilah, sholat yang sunnah gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan puasanya Pak. Puasanya Nabi SAW awal-awalnya kan ikut agama Yahudi dulu. Begitu Nabi tiba di Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah itu puasanya 10 Muharram, hari Asyura. Ketika Nabi tanya, mereka bilang ini memang lebaran kita dalam rangka merayakan kemenangan nenek moyang kita, leluhur kita dulu dari kejaran bala tentara Firaun. Nah, diselamatkannya kita nyeberang dan ditenggelamkannya Firaun itu tanggalnya 10 Muharram. Nah, kita peringatilah tiap tahun itu sebagai hari raya kita 10 Muharram, maka kita puasa. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat itu? Oh, kalau gitu saya ikut puasa juga. Ikut Pak Nabi Muhammad dengan puasanya Bani Israel atau orang Yahudi awalnya. Tapi kemudian turunlah ayat tentang puasa Ramadan, sehingga Nabi kemudian yang wajibnya Ramadan, nah yang 10 Muharramnya enggak dibuang, tetap ada. Cuma karena ini penyempurnaan, yang 10 Muharramnya jatuhnya sunnah buat kita. Mau kita kerjain dapat pahala, enggak kita kerjain enggak apa-apa. Nah, ini kan bukti ada keterkaitan antara agama kita dengan agama nabi-nabi sebelumnya. Termasuk kita juga boleh Pak puasa dengan gaya nabinya orang Yahudi juga, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Itu kan nabi juga, raja juga itu, King David ya, Raja Daud gitu, yang punya bintang segi 6, lambang Yahudi kan. Nah, itu bintangnya bintang Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud puasanya itu Pak kita pakai puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kita nih umat Nabi Muhammad Pak, bukan umat Nabi Daud, tapi boleh puasa dengan puasanya Nabi Daud walaupun bukan wajib, itu jatuhnya sunnah. Nah, buat kita yang wajib ya cuma Ramadan aja yang aslinya. Kalaupun nanti ada kewajiban utang bayar puasa Ramadan, atau denda bayar kafarat, atau mungkin kita nazar, itu wajib. Tapi wajib yang pokok itu Ramadan. Sedangkan puasa Daud, puasa Asyura itu puasa warisan kolonial, warisan dari Yahudi gitu Pak. Tidak kita buang, kita pakai juga dan kita jalankan. Nah, artinya bahwa itu adalah syariat yang sebenarnya aslinya turun dari Allah Subhanahu wa taala juga. Dan kita boleh menggunakan syariat mereka, tapi harus dengan konfirmasi, ya, konfirmasi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada konfirmasi. Maksudnya begini Pak, umat-umat terdahulu itu
Memang Nabi Muhammad pun juga awalnya disuruh beribadah kayak mereka. Tapi kemudian ada sebagiannya yang sudah nggak boleh dilakukan karena sudah ada syariat kita. Atau ada juga yang masih boleh tapi tidak wajib karena udah ada syariat kita. Tapi ada juga yang memang harus kayak gitu persis seperti yang mereka lakukan, apa adanya, dan kita masih melakukannya hari ini. Nah, bagaimana memilah itu semua? Itu kan butuh apa? Kaidah, ya, butuh filter. Mana nih yang masuk dulu, mana apa yang dulu tapi kita udah nggak boleh, mana yang masih boleh, mana yang boleh tapi tidak wajib, dan seterusnya itu diklasifikasi. Nah, yang jadi masalah itu Pak di kita justru banyak sekali menemukan informasi-informasi terkait dengan syariat umat terdahulu itu malah di dalam Al-Quran. Quran itu isinya banyak banget kisah umat terdahulu. Baru masuk Al-Baqarah saja sudah ada kisah Nabi Adam. Nggak lama setelah itu kisah Bani Israel. Terus gitu. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran secara tidak langsung pun itu menceritakan syariat yang Allah berlakukan buat mereka. Nah, pertanyaannya Pak, apa gunanya Allah ceritakan syariatnya mereka? Apakah otomatis berlaku pada kita? Nah, jawabannya tidak otomatis. Ada yang berlaku, ada yang tidak. Cuman filternya, nah itu yang kita nggak punya Pak. Dan kita nggak bisa bedakan hanya berdasarkan terjemahan, enggak. Yang bisa membedakannya adalah para ulama yang memang mereka pakar di bidang itu, dalam bidang syariah. Sehingga nanti apa yang dulu berlaku buat umat terdahulu itu dengan jelas bisa diklasifikasi. Ini masih boleh, ini tidak boleh. Ini sunnah, ini apa gitu. Dideskripsikan secara lebih jelas dengan dasar hujahnya. Tapi jangan salah, tidak semua yang terjadi pada mereka itu berlaku buat kita. Saya kasih contoh yang tidak boleh berlaku buat kita Pak. Yang pertama nih tentang masalah tata cara taubat. Tata cara taubat. Orang-orang Bani Israel itu Pak, di dalam Al-Baqarah itu ketika mereka bertaubat dari kesalahan karena mereka menyembah patung anak sapi, al-ijl, anak sapi dibuat dari emas Pak, itu mereka kemudian fataba alaih, ya Allah berikan ampunan. Cuman untuk menebus dosanya itu Pak, wah ini nggak berlaku buat kita, ya. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Fatubu, bertaubatlah kalian kepada Allah. Caranya gimana? Dendanya, kafarahnya, bayar tebusannya. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian masing-masing. Disuruh bunuh diri Pak. Itu tata cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Nah kita kan nggak boleh Pak bunuh diri begitu, minta ampun aja. Nggak ada cerita bunuh diri segala. Nah itu Bani Israel suruh bunuh diri Pak. Perintahnya ada di Quran dan kita baca Quran. Nah kalau kita yang kagak ngerti urusan Pak, tobat suruh bunuh diri. Nah kita melakukan penyiksaan pada diri kita. Itu kalau kita lihat konfirmasinya memang begitu. Setiap kali mereka bikin dosa, mereka sakiti diri mereka sendiri, dicambuklah, diapa dan sebagainya. Dan yang paling tinggi derajat orang taubatnya adalah sampai mati gitu. Dalam Islam tidak ada orang taubat aja. Bahkan, nah ini yang banyak orang keliru Pak. Kan ada ya orang berzina itu dirajam, ada nggak Pak? Ada kan? Ada. Tapi ternyata rajam itu walaupun ada, itu tidak menjadi syarat diterimanya taubat dalam Islam. Rajam aja, tapi taubat aja. Itu dua hal yang berbeda. Nah ini yang kita sendiri kadang-kadang nggak tahu.
Pak, faktanya ayat rajam di dalam Al-Quran nggak ada. Dulu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, dulu Allah pernah turunkan ayat rajam. Artinya siapa yang berzina dirajam gitu Pak, di Quran. Tapi setelah itu Allah berkehendak menyempurnakan syariatnya, rajam dihapus. Di dalam Al-Quran kita tidak temukan lagi perintah untuk merajam orang yang berzina, tidak ada. Nah, Umar cerita, kalau dulu pernah ada itu iya, tapi dihapus. Begini bunyinya kata Umar, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Cari Pak, lafaz kayak gitu di Quran kita enggak ada. Dihapus sama Allah. Orang laki-laki yang sudah menikah atau orang perempuan yang sudah menikah, kalau mereka berzina rajamlah sampai mati. Ini hukumannya hukuman mati Pak. Nah, ayat itu dihapus oleh Allah, bukan oleh kita, bukan oleh para sahabat, apalagi oleh Nabi, enggak. Yang ngapus Allah. Jibril turun bilang, ayat yang waktu itu tuh yang bunyi begini, coret, buang. Itu udah enggak ada lagi. Maka di catatan para sahabat udah enggak ada itu Pak, ayat tentang rajam. Ya. Tapi dalam implementasinya, rajam apakah masih berlaku dalam hukum syariat Islam? Masih enggak Pak? Antara berlaku dan tidak. Kenapa? Karena dalam kenyataannya sepanjang 23 tahun Nabi mimpin para sahabat, pernah nggak Nabi merajam orang berzina? Pernah nggak? Pernah Pak. Tapi cuma 3 kali. Pertanyaannya, apakah orang berzina cuma 3 kasus doang di masa Nabi? Enggak. Yang berzina banyak Pak, ratusan, bisa jadi ribuan. Tapi ternyata eksekusi rajam di masa Rasulullah itu cuma 3. Dan 3-3-nya itu Pak berdasarkan pengakuan. Tidak ada yang berdasarkan kesaksian para saksi. Kenapa? Karena kalau pakai saksi Pak susah. Saksinya harus 4 orang, laki semua, akil baligh dan sebagainya. Dan harus nonton bagaimana masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan bareng-bareng nontonnya. Kalau cara dia ngintip gitu Pak, kan orang ngintip kan lubangnya paling cuma 1. Nah dia pakai mata pasti sebelah dong ngintip, nggak mungkin dua-duanya kan. Ah itu tidak sah itu persaksiannya. Jadi dalam kasus rajam itu ternyata tidak pernah terjadi Rasulullah merajam orang berzina karena adanya persaksian. Yang ada justru saksinya yang dicambuk 80 kali karena qadzaf, menuduh orang berzina dan tidak memenuhi syarat untuk bisa jadi saksi. Qadzaf itu ada gitu ya. Tapi kalau rajam karena saksi nggak ada. Semua kasus rajam di masa Nabi cuma 3, itu hasil dari pengakuan. Padahal Pak, dalam kalau kita belajar fikih tentang rajam dan cambuk orang berzina, misalnya gini Pak, ada orang nggak ngaku Pak, nggak menyatakan ikrar di depan Nabi untuk dirajam, tapi dia taubat aja, diampuni nggak Pak? Dia taubat aja, dia nggak minta dirajam, dia nggak minta dicambuk, tapi dia emang zina, ya zina gitu kan. Terus dia taubat tanpa harus menghadap pada Rasulullah untuk dihukum. Itu dengan dia bertaubat diterima nggak taubat? Diterima. Tanpa harus rajam. Ya kalau emang diterima ngapain gua ngaku minta dirajam? Kan gitu Pak. Makanya tidak ada yang ngaku. Cuma 3 orang doang itu yang ngaku di masa Rasulullah. Dan kalaupun sudah ngaku, ini lucu Pak. Saya aja dulu waktu mata kuliah tentang fikih jinayat, saya bilang ada-ada aja ya. Bayangin Pak, orang ngaku berzina, ngaku nih Pak di depan hakim. Hakimnya nanya, kamu mau nyabut nggak pengakuan kamu bahwa kamu nggak jadi ngaku berzina? Nah orang itu bilang, Mbak, Pak Hakim, saya minta dirajam aja, gitu kan.
Dirajam tuh tahu nggak diapain? Pala ente tuh dilemparin batu sama algojo sekian banyak, sampai bonyok tuh pala sampai meninggal. Siap ente mati kayak gitu? Bayangin ntar keluarga ente malunya kayak apa? Digituin Pak sama hakimnya. Nah kalau orangnya mikir-mikir, waduh serem juga ya. Nah iya, mau cabut nggak pengakuan? Iya deh Pak, saya cabut lagi dah katanya. Ayo udah pulang sana. Suruh pulang Pak, suruh pulang gitu. Nah pertanyaannya itu orang kalau udah pulang begitu, dosanya diampunin nggak? Ya tergantung, tobat nggak? Kalau dia tobat diampunin, kalau nggak tobat ya nggak diampunin. Terus rajam kagak ada urusannya dengan syarat diterimanya tobat. Lah kalau gitu gua tobat aja nggak usah rajam. Nah iya, kok ngapain pakai ngaku segala? Itu syariat yang turun pada Nabi Muhammad begitu Pak. Tapi Yahudi nggak bisa, rajam kudu mesti wajib, nggak bisa cuma tobat doang, nggak bisa, ya harus dibunuh gitu, itu syarat. Nah makanya Pak jadi lucu ini, banyak orang Islam ngaku Islam, baca Quran, tapi cara memahami hukum hudud atau hukum jinayatnya pakai sistem Yahudi. Ya emang kejam kalau hukum Yahudinya Pak. Nah kalau hukum Islamnya enggak kejam. Nah cuman karena dia nggak paham, baca Quran cuman terjemahan gitu-gitu doang. Nah itu pemahaman Yahudi ada memang di Quran. Suruh bunuh dirinya sendiri, suruh rajam, suruh kisos, ada di Quran. Ya kan Quran menyebutkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, kan ada, ya kan? Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal udhuna dan seterusnya. Itu Pak kisah tentang kisos. Itu kisah Bani Israil sebenarnya. Begitulah Allah ceritakan hukum yang sangat keras yang Allah terapkan kepada Bani Israil. Kita enggak plek apa adanya di Bani Israil itu harus kita kopas buat kita. Kita cek lagi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana. Kisos dalam agama syariat Nabi Muhammad ada, tapi ada tambahannya. Apa? Kalau keluarga korban memaafkan, nggak usah harus dibunuh juga. Ya kan ada kasus pembunuhan Pak, ya seorang laki-laki membunuh orang lain laki-laki. Ini kalau pakai hukum Bani Israil sebagaimana di Quran, anna nafsa bin nafsi, utang nyawa balas nyawa. Ya bagaimanapun juga karena dia ngebunuh ya harus dibunuh. Begitu aturan mainnya Bani Israil, ada di Quran. Kita ya kalau keluarganya bilang udah dah, kalau ini pakai harus dibalas lagi mau sampai kapan kita bunuh-bunuhan? Udah kita berhentiin sampai sini, kita maafin. Cuman ente bayar ya diat. Nah ada diat Pak, uang tebusan. Itu siapa namanya TKI kita zaman dulu tuh yang di Saudi yang katanya ngebunuh majikannya, kan harus bayar diat gitu Pak. Berapa gitu 5 miliar atau berapa gitu kan, saya masih ingat tuh. Kita semua se-Indonesia ngumpulin duit Pak buat dia. Begitu udah terkumpul duitnya dikasih ke si TKW kita, keluarganya bilang lagi gini, udah kita maafin, diatnya nggak usah. Kayak raya dia, langsung jadi selebriti itu. Nah, bayangin Pak, begitu keluarga bilang kita maafin, diatnya nggak usah, kisos bagaimana urusan? Ya nggak jadi Pak, batal. Bisa kayak gitu di Bani Israil? Enggak. Itu hanya berlaku di kita. Hebatnya agama Islam itu begitu. Jadi kalau kisos itu di masa Bani Israil, ya begitulah maunya Allah. Kalau memang nyawa balasnya nyawa, selesai gitu kan. Nah di masa Nabi Muhammad nyawa balas nyawa, iya. Tapi kalau ente mau maafin bisa, apa mau pakai tebusan atau dibebasin aja. Ada Pak kasus yang menarik tuh, TKI juga ngebunuh majikan, nggak tahu ceritanya gimana. Terus keluarganya udah ikhlas, orang Saudi kan. Ya tapi emang harus kasih tebusan. Tebusannya bukan duit Pak. Tebusannya disuruh menghafal Quran 30 juz. Nah tapi keluarga itu tahu ini pembantu kita.
udah hafal 28 juz, tinggal 2 lagi kan. Hukumannya apa? Harus setor hafalan 30 juz. Ya kan tinggal nambahin 2 lagi, gampang lah. Nah selama di penjara dia ngapalin aja 2 juz, 2 bulan juga selesai itu kan, lepas gitu Pak. Kan jadi kayak main-main hukum itu Pak, ya kan? Nah itu nggak akan terjadi tuh di Bani Israel, tuh nggak akan terjadi. Tapi dalam syariat Islam begitulah. Nah oleh karena itu Pak, maka hukum Islam memang banyak diceritakan di Quran, tapi hati-hati Pak. Itu hukum sebenarnya bukan hukum Islam, itu hukum buat nabi-nabi terdahulu. Diceritakan apa adanya di Quran, tapi bagian akhir finalisasinya cek dulu kepada Rasulullah SAW. Apakah kayak gitu pelaksanaannya di kita? Nah ini yang kadang-kadang kita sebagai muslim itu luput karena mengira hukum itu harus Quran doang, padahal ada hadis Pak. Dan nanti hadis itu akan menjelaskan lebih rinci dan detail apa-apa yang di Quran cuman globalnya doang. Di Quran cuman globalnya doang. Nanti rincian detailnya itu ada di hadis. Tapi kalau mau sampai kepada kita yang lebih spesifik lagi, bukan Quran yang kita baca, bukan hadis yang kita baca, fikih, ilmu fikih. Karena itu udah lengkap Pak, udah paket jadi. Kalau mau tahu yang lebih simpel dan sederhana, baca aja kitab fikih. Oh gitu. Nah, ada. Jangan baca tafsirnya, itu masih geradakan itu. Apalagi cuma baca terjemahannya. Kita nggak tahu nih kasus apa. Soalnya bukan apa-apa Pak. Di Quran, Nabi Sulaiman itu kan bisa melihara jin. Bahkan bisa nyuruh-nyuruh jin nyelam ke dalam laut untuk mencari apa sih kalau di bawah itu mutiara atau apa namanya? Ya pokoknya gitulah. Bahkan Nabi Sulaiman nyuruh jinnya bikin patung-patung yang besar di Quran. Nah kalau kita kembali pada Quran doang apa adanya secara harfiah, berarti kita boleh nih beternak jin karena di Quran diceritain. Nah pertanyaannya, itu kan Nabi Sulaiman, bisa nggak syariatnya Nabi Sulaiman kita pakai? Ya harus dirinci dulu mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Jin contohnya Pak, boleh nggak kita ternak jin? Ya di masa Nabi beberapa orang jin, beberapa ekor jin itu sebutannya apa ya? Ya beberapa individu jin lah gitu ya. Itu kan datang kepada Rasulullah minta waktu khusus Nabi tuh ngajarin ilmu agama ke mereka. Ibarat kata tuh Pak, Nabi diculik gitu Pak, diculik semalaman sampai besok paginya baru Nabi nongol lagi dan para sahabat kebingungan. Nah setelah itu Nabi bilang begini sama jin, ente kalau mau belajar agama Islam nggak usah undang saya jauh-jauh ke alam kalian gitu. Kalian aja yang kemari, datang ke sini dengerin pengajian apa segala macam. Makanya banyak tuh Pak jin-jin Islam itu yang pada ikut hadir di pengajian, di majelis-majelis taklim, di masjid dan sebagainya. Ini Bapak jangan dikira ini jamaahnya sepi, ini penuh nih Pak, ini cuma kita nggak lihat aja gitu. Nah kalau ada tanya jawab, dia emang nggak nanya Pak, jadi dengerin aja kita. Kalau dia nanya kan gitu bingung, nah yang nanya mah dia kagak ada orangnya gitu kan. Sholat jamaah walaupun cuma 1 shaf 2 shaf Pak, itu sebenarnya sampai belakang itu jinnya. Cuman pas lagi walandolin amin, dia aminnya amin sih, cuman kita nggak dengar. Nah kalau kita dengar amin kita pulang gitu. Ya ada suara amin, orangnya kagak ada gitu kan. Nah begitu Pak. Jadi kita sama jin itu hubungannya adalah jin Islam mau ngaji silahkan. Tapi ingat ya, kita nggak akan minta pertolongan sama kalian dari jenis kalian. Kenapa? Kita nggak bisa bedain yang Islam yang mana, yang kafir yang mana, yang musyrik yang mana, nggak ketahuan, lu kagak kelihatan. Kalau Islam ada orangnya Pak, kita bisa cek, lu muslim, kan bisa kita ajak ngomong. Nah kalau jin kagak jelas begitu, mau bantuin aja. Tapi kalau kita bikin perjanjian kontrak sama jin kagak bisa, gitu. Nah kalau Nabi Sulaiman punya pengaruh yang besar, takut jinnya segala macam gitu kan. Nah kalau kita enggak, ya jin tuh kadang-kadang yang muslim Pak, ada juga dia jin muslim tapi dia handal gitu Pak, masuk ke tubuh orang, apa itu namanya kesurupan kan. Dianya jin Islam. Kalau kita bacain ruqyah, Pak, dia ketawain sama dia. Salah lu tuh baca Qur'annya, kurang idgham. Oh enggak gitu.
pinteran dia Pak daripada kita yang baca ruqyah gitu kan. Nah artinya dalam hal ini udahlah lo jin aja lah, nggak usah kita bawa Nabi Sulaiman, karena itulah umat terdahulu. Buat kita udah berhenti sampai di situ. Udah kita nggak bikin patung buat apa, itu enggak lah. Pokoknya ya itu umat terdahulu gitu aja. Nah umat kita, umat Nabi Muhammad SAW itu ada syariatnya yang tidak sama apa adanya dengan umat terdahulu, walaupun banyak diceritakan di Al-Quran. Nah balik lagi, gimana caranya kita memilah ini syariat buat kita, ini syariat buat mereka, mana yang bisa kita jalankan dan yang tidak, itu tantangan tersendiri ya. Syariat umat terdahulu sebagiannya buat kita, itu benar, tapi sebagiannya lagi nggak berlaku buat kita, sebagiannya lagi jatuhnya sunnah doang, dan seterusnya. Nah saya mau lengkapi kajian kita nih Pak dengan yang tadi, yang sholat itu Pak. Sholatnya Bani Israel di masa Rasulullah itu Pak cuman 3 waktu. Kita kan 5, tapi kita juga tadinya 3 Pak. Bahkan tadinya cuma 1, cuma sholat malam doang. Udah gitu ada perintah lagi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. 3 gitu Pak. Kalau yang 5 cari dah di Quran, mana perintah sholat 5 waktu. Nggak ketemu Pak, nggak ada di Quran. Pertanyaannya, kalau perintah 5 waktu di Quran nggak ada, kenapa kita ngotot sholatnya 5 waktu sehari? Itu dasarnya apa? Dasarnya hadis. Iya, dasarnya hadis. Tapi kapan, di mana Nabi pernah ngomongnya? Kan waktu pulang dari Isra Mi'raj kan. Nah, waktu pulang dari Isra Mi'raj Nabi cerita, semalam saya diajak sama Jibril ketemu Allah di Sidratil Muntaha lewat langit yang 7 itu. Awalnya saya disuruh sholat 50 waktu, tapi kemudian ketemu Nabi Musa disuruh nego lagi, goyang Pak, akhirnya tinggal 5 waktu doang. Itu dasarnya dari hadis Pak, dari hadis Nabi, bukan dari Al-Quranul Karim. Karena di Quran nggak ada ayat yang bunyinya kutiba alaikum khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin wa hiya sholatuz zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subh. Nggak ada itu kayak gitu di Quran. Nah jamaah sekalian, makanya nanti ada kelompok-kelompok sesat sih ya di Islam tuh yang pakai sholatnya tuh waktunya cuma 3 doang. Nah ini mengacunya kemana? Ke Quran sebenarnya, dan kepada Bani Israel yang cuma 3. Mereka sholatnya cuma 3. Nah uniknya Pak, di dalam Al-Quran itu disebutkan surat Al-Baqarah di awal tuh warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Itu Pak, ternyata kalau kita bedah di dalam kitab tafsir diceritain, ternyata sholatnya orang-orang Yahudi itu nggak ada sujudnya, adanya cuma berdiri sama rukuk, berdiri rukuk, berdiri rukuk, berdiri rukuk gitu doang, nggak ada sujudnya. Bapak kalau lihat itu orang-orang Yahudi yang pakai peci di belakang tuh, yang di mana di dinding apa sih, tembok ratapan. Nah kan dia begini-begini doang tuh Pak. Nah itu rukuknya dia begitu doang tuh, bungkuk-bungkuk doang, nggak pakai sujud. Beda sama Nabi Muhammad, ya kan? Ada sujudnya. Nah, sujudnya ini unik, Pak. Jadi gerakan sujudnya Nabi Muhammad buat orang Yahudi itu aneh. Kenapa aneh? Masa muka ente yang sangat jadi pusat perhatian gitu ya, kok diceblokin ke tanah gitu, Pak? Kan sujud itu kan ke tanah, Pak. Bukan ke sejadah ya, bukan ke karpet, ke tanah. Karena Masjid Nabawi kan di zaman itu juga nggak ada karpetnya Pak, tanah aja. Jadi para sahabat tuh kalau sholat, begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukannya belepotan tanah itu Pak. Aneh buat orang Yahudi, ngapain lu muka diteplok-teplokin ke tanah gitu kan? Karena dalam pandangan Yahudi itu tanah najis. Ya, ini udah najis, muka taruh di tanah lagi gitu kan. Nah, Nabi SAW itu menjawab, ya,
u'titu khamsan, saya diberikan 5 perkara lam yu'tahunna ahadun min qabli, yang tidak diberikan kepada siapapun dari nabi-nabi terdahulu sebelum aku. Diberi 5. Salah satunya Nabi mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nah, ini unik banget. Dan telah dijadikan tanah ini semua adalah tempat sujud. Jadi kita sujudnya itu di tanah, Pak. Dan tanah itu suci, kata Nabi. Suci itu maksudnya jadi kita kalau belepotan tanah nggak najis. Yahudi belepotan tanah najis, Pak. Panjang dia urusannya. Di kita tanah nggak najis. Tahuro, ya, bukan tahiro tapi tahuro. Selain dia tidak najis, malah justru tanah ini bisa mengangkat hadas kita, yaitu adanya tayamum. Ya, di Yahudi nggak ada tayamum, Pak. Jadi dia cuma wudunya cuci tangan sama cuci muka doang. Kayak kita tayamum tapi pakai air. Nah, kalau kita wudu, Allah pastikan ada 4, yaitu wajah, ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kaki dengan 2 mata kakinya. Itu di dalam Al-Maidah disebutkan kayak gitu wudunya. Sedangkan kalau tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu, gitu kan. Nah, tayamum itu di Yahudi enggak ada. Di kita adanya, Pak. Karena di mereka tuh tanah tuh najis, nggak boleh. Makanya mereka rumah ibadahnya, Pak, digelarin karpet, digelarin sejadah. Dan untuk masuk ke dalam rumah ibadah mereka lepas sendal di masa Nabi. Nah, sedangkan Nabi dan para sahabat enggak, tanah suci. Masjidnya nggak usah pakai karpet. Sholatnya pakai sendal, Pak, pakai sepatu. Dan kalau sujud wajahnya kena tanah, gitu kan. Nabi sampai bilang begini, khalifu al-yahuda, kalian berbeda ya dengan Yahudi. Mereka tuh kalau sholat sendalnya dilepas, sepatunya dilepas. Kita pakai Pak. Para sahabat tuh sholat pakai sendal, pakai sepatu di dalam Masjid Nabawi bersama dengan Nabi. Pernah sih suatu hari lagi sholat jamaah nih ya, pada pakai sendal, pakai sepatu, Nabi juga pakai jadi imam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi melepas sendalnya. Nah, makmumnya bingung. Waduh, Nabi lepas sendal nih imam. Apa kita lepas juga apa enggak gitu ya. Nah, ternyata jamaah sekalian, Nabi SAW itu ketika waktu itu ternyata sedang ya, apakah ada najisnya apa enggak. Kalau ada najisnya, tolong ya sebelum masuk dikeset-kesetin dulu di luar, di tanah gitu, Pak. Dikeset-kesetin dulu di tanah biar najisnya hilang. Terus kalau udah dikeset-kesetin gimana? Ya udah dipakai, masuk ke masjid pakai sendal, sholatnya pakai sendal, Pak. Nah, itu untuk apa? Untuk membedakan dengan Yahudi, gitu kan, Pak? Oke, itu deal, sepakat. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak sekarang sholat kayak Nabi apa kayak Yahudi? Sekarang kayak Yahudi kan? Boleh? Boleh nggak? Ya boleh, jawabannya kan, masa nggak boleh? Kan buktinya kita sedunia mau Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang orang semua lepas sendal. Kok boleh? Katanya bedalah kamu dengan Yahudi. Yahudi kayak gitu dan kita kayak gini. Kenapa jadi boleh? Oke. Coba, mana ayatnya yang bilang boleh? Mana hadisnya yang bilang boleh? Nggak ada kan? Tapi bilang boleh itu di mana kita ketemukannya? Jadi dalam ilmu fikih boleh. Kayak Yahudi nggak apa-apa. Itu nggak prinsipil. Jadi ya kita gelar karpet boleh, kita taruh sendal di sana boleh, gitu kan? Bahkan sudah jadi urf, ya sudah nggak apa-apa. Kayak Yahudi deh, nggak apa-apa. Ya kan? Kenapa? Karena memang tidak semua yang mereka berlaku pada mereka lantas harus haram buat kita. Enggak juga. Lalu Nabi bilang berbedalah kalian Yahudi. Nah, itu pada saat itu Nabi lagi kesel tuh sama orang-orang Yahudi. Udah kita jangan sama dia, gitu kan? Di awal. Tapi setelah itu dikasih keluasan, nggak
apa-apa, sama mereka juga boleh kok. Itu nggak jadi prinsip. Ya sudah, aman. Nah kita sekarang kayak gitu Pak. Termasuk ini nih Pak, nih ruangan yang di belakang saya nih. Ini lebar banget ya. Di beberapa masjid kan dia pas yang buat imam kan mihrab. Itu kecil. Itu kalau di zaman Nabi di Masjid Nabawi nggak ada Pak. Kotak kecil yang buat imam masuk di situ tuh nggak ada. Namanya mihrab, nggak ada. Nabi ketika bangun Masjid Nabawi tidak ada mihrabnya. Kenapa? Karena mihrab itu ciri khas orang Yahudi Pak. Jadi rumah ibadahnya Yahudi itu ada mihrabnya. Disitulah para pendeta Yahudi kalau sholat, kalau beribadah pada Allah. Dan tidak sah kalau nggak di situ. Kita umat Islam bebas di mana saja permukaan bumi tempat untuk sholat dan tidak harus di mihrab. Tapi pertanyaan gini sekarang, hampir semua masjid itu ada mihrabnya kan? Sekarang kayak Yahudi nggak? Iya, boleh. Boleh ternyata, nggak apa-apa juga kok. Artinya tidak mentang-mentang Yahudi begitu, jadi kita nggak boleh begitu persis. Ya nggak juga sih, nggak harus. Jadi balik lagi Pak, batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu kajian ilmiah. Ditetapkan oleh para ulama bahwa ini nggak boleh, tapi kalau ini boleh, gitu, ya kan? Boleh dan tidak boleh. Ini kenapa ada yang masih dibolehkan? Ya karena itu bagian dari syariat yang Allah turunkan juga sebenarnya. Tinggal nanti garis batasnya itu ada katakanlah wilayah abu-abu yang para ulama beda pendapat lah di situ, ya kan? Nah oleh karena itu ya nggak harus kita melarang-larang, ya. Termasuk nih bangunan masjid kita kan kalau aslinya di masa Nabi kan nggak ada atap, ya kan? Nggak ada beduk, ya kan? Nah tahu nggak ributnya orang Indonesia urusan beduk Pak? Karena dianggap itu budaya apa? Budaya Hindu kan? Atau budaya mana lah beduk itu. Nah, sebagian masjid ada yang ustadznya mengharam-haramkan beduk, nggak boleh, gitu kan? Nah, maka kita nyari beduk Pak di Masjidil Haram nggak ada Pak. Saya coba jajal iseng nyari beduk lah, gitu kan? Nggak ada gitu. Karena buat mereka beduk itu niru-niru agama mana lah gitu. Tapi kita punya beduk di Indonesia. Bahkan ada festival mukul beduk, gitu kan? Bahkan beduk itu jadi tren untuk malam takbiran ya. Adu beduk-bedukan gitu, ada kayak main drum gitu kan? Nggak ada di masa Nabi itu. Nah, kenapa di banyak masjid? Di sini ada beduk nggak? Nggak ada ya? Ada, tapi nggak dipamerin ya. Malu kali ya. Istiqlal ada beduk loh Pak, gede banget tuh beduknya gitu kan? Karena buat sebagian kalangan beduk itu ngikut-ngikut agama lain gitu loh Pak. Tapi sebagian lagi bilang enggak harus. Azan kan kita udah ada, bahwa ada beduknya ya enggak masalah gitu, enggak ada niat untuk meniru. Nah kalau orang Jawa Pak, itu kan bukan nanya udah zuhur apa belum, enggak, udah beduk apa belum, gitu kan. Jadi waktu sholat itu kan dengan beduk, wah udah dikit lagi beduk nih, tanya begitu kan, bukan dikit lagi azan, dia bilang udah dikit lagi beduk, gitu. Gua puasa lu sampai beduk, dengan puasa lu cuma siang udah buka sampai beduk, gitu, sampai beduk. Jadi disebut dengan beduk kan. Nah itu jadi wilayah yang tadi saya bilang wilayah abu-abu tuh Pak, ya kan? Karena memang ada sedikit copy paste dari agama yang lalu dibolehkan, terus yang dari kita sendiri ada, tapi perbedaannya itu tidak garis batasnya tidak presisi begitu Pak. Dia ada ya sebagiannya ikut yang dulu, sebagiannya apa dan sebagainya kayak gitu. Makanya Bapak jangan heran, ada sebagian kiai ulama yang ngaku punya jin kan, gitu. Nah itu dalilnya ya dulu Nabi Sulaiman punya jin, gitu. Ya walaupun saya nih secara pribadi punya prinsip, udah gak boleh lah miara jin kayak gitu kan. Tapi ada kiai yang cuma ya kayak gitu berpikirnya ada jin itu bisa dimanfaatin gitu, nanya-nanya sama jin dan sebagainya kan. Nah kita bilang nggak boleh tuh, musyrik apa segala macam gitu kan. Tapi kalau dicarikan rujukannya ada, termasuk orang bikin patung. Karena saya kuliahnya di Libya Pak, Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud Kerajaan Saudi Arabia, patung udah haram total, kagak boleh gitu. Orang boneka-bonekaan aja guru saya langsung bilang haram gitu kan, karena padahal boneka gitu ya. Tapi sebagian kita kan ada yang membolehkan patung juga
ya kan? Sebagian ulama kita boleh, asalkan nggak disembah. Makanya itu ada patung Jenderal Sudirman, ada patung di Ponorogo, di bandara kita tuh ada patung Soekarno Hatta dan sebagainya. Emang yang bikin orang kafir? Enggak, yang bikin orang Islam. Kok boleh? Ya karena itu wilayah yang masih rada abu-abu itu. Dasarnya ya dulu Nabi Sulaiman bikin patung gitu. Nah, artinya walaupun ada di masa Nabi ketegasan haram, ya kan, la'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang yang bikin patung gitu ya. Tapi ada dalil dari Quran yang juga menjadi kontradiksinya. Nah, disitulah wilayah yang jadi abu-abunya gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, biar bagaimanapun juga agama yang Allah turunkan pada para nabi dan rasul yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad itu agama Islam. Ya kan nabinya Islam, masa Nabi Musa kita bilang kafir kan? Enggak. Sekarang pertanyaannya gini Pak, kalau Nabi Musanya Islam, kalau pengikutnya Nabi Musa di zaman Nabi Musa Islam apa enggak Pak? Pengikutnya Nabi Musa atau Nabi Isa kan punya pengikut disebut dengan Hawariyin gitu kan? Hawariyinnya itu Islam apa enggak Pak? Ya Islam gitu kan. Lah terus kalau kita bilang Yahudi kafir, Nasrani kafir itu yang mana gitu loh? Nabinya Islam, pengikutnya Islam, terus yang kafir yang mana? Yang kafir yang pada saat nabinya mendakwakan agamanya dia ingkar. Firaun kafir, ya kan? Namrud kafir. Siapa lagi yang kafir? Ya pokoknya yang melawan nabinya pada saat itu dia kafir gitu kan. Nah kalau sekarang gimana, dia kafir apa enggak? Ya kafir lah. Kenapa? Eranya sekarang era Nabi Muhammad, harusnya lu udah ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi walaupun begitu, walaupun kafir, kita nggak bilang begini, kafir mau kemana lo? Nggak bilang begitu juga. Nah, karena Quran pun ketika menyapa orang-orang Yahudi yang kafir di masa Rasulullah, manggilnya bukan ya ayyuhalladzina kafaru, nggak begitu. Kecuali dalam konteks yang udah kesel banget, baru dipanggil orang kafir gitu. Tapi kalau lagi biasa-biasa aja, panggilannya tuh cakep Pak. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai putra-putra Israel. Israel kan nama Nabi Yakub Pak. Dipanggilnya itu dengan panggilan sebutan yang indah. Enggak dibilang wahai orang kafir, enggak juga gitu. Karena kalau bilang kafir, dia langsung cabut golok Pak. Apa lu bilang gua kafir, gua bacok lu, kan enggak selesai itu Pak urusan. Padahal kan mereka orang baik juga sebenarnya, cuman diingatkan pada bagian-bagian tertentu. Makanya panggilannya ya Bani Israil gitu ya. Panggilan-panggilan yang ya ahlal kitab, itu pujian loh Pak. Ketika dipanggil ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab. Emang kitab apa? Ya Taurat, ya Injil, ya kan ya Zabur. Itu kan kitab-kitab suci dari Allah. Kalau dibilang ahli kitab, bangga gitu. Ya, konotasinya bukan yang jeleknya gitu Pak, yang sisi bagusnya itu yang disebut, yang disapa. Dan mereka senang disapa dengan ahlul kitab. Oh iya memang kita jago kitab gitu kan. Wahai Bani Israil, oh iya kita memang keturunan dari Nabi Yakub gitu. Senang mereka. Nah artinya tidak semuanya jelek sebenarnya. Cuma bagian-bagian tertentu yang mereka nggak mau, itu yang dipermasalahkan. Ya tadi ketika Nabi Muhammad bilang, saya kan juga bagian dari Nabi dan Rasul yang kalian imani. Kalau kalian beriman pada Nabi dan Rasul kalian, sama saya beriman juga dong. Gitu. Harusnya begitu kan. Nah, lagian Nabi Muhammad kan ketika syariatnya ditambahin Pak, disempurnakan tadi, itu hampir semuanya, saya nggak bilang hampir lah, semuanya itu kan menuju kepada keringanan Pak. Semuanya menuju kepada keringanan. Ya tadi kisos Pak, kalau di sono kisos jadi serem. Begitu di Nabi Muhammad kisos jadi baik gitu. Rajam di mereka serem, di kita rajam jadi baik gitu. Harusnya kan wah asik nih, di kita berat banget. Begitu lewat Nabi Muhammad jadi enak. Logikanya kan udah ikut Nabi Muhammad aja lah, ikut updatean terbaru, lebih canggih nih gitu kan. Kalau yang nabi-nabi terdahulu masih berat itu kan, harusnya kan gitu Pak. Cuma, nah ada cumanya, mereka terlanjur udah terlalu ngebanggain nenek moyangnya dan terlalu menganggap remeh Nabi Muhammad gitu loh. Itu kan kesombongan masalahnya.
Sombong Pak. Mereka nyombong begini Pak, ini salah satu nih ya. Kalau nabi-nabi terdahulu minuman khamar itu kan udah haram Pak dari awal. Haram lah, ya kan? Tapi tahu nggak Pak, kapan diharamkannya khamar di masa Nabi Muhammad? Di masa Mekah apa di masa Madinah? Di masa Madinah Pak. Di Mekah para sahabat pada minum, pada mabok, belum diharamkan. Bahkan sampai pindah ke Madinah pun masih pada mabok, gitu. Dan itu dijelek-jelekin Pak sama Bani Israel. Apaan lo? Ngakunya Nabi, ngakunya kitab suci, mabok. Dijelek-jelekin Pak. Sahabat kan, ya gimana ya kita dijelek-jelekin? Emang Quran belum bilang haram kan? Jadi mereka masih minum. Nah tapi karena dijelek-jelekin sama Yahudi ya mereka ngadu sama Nabi. Ngadu nih Pak. Dan Allah ngejawab, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka sahabat-sahabatmu wahai Muhammad nanya kepada kamu. Kamu nanya tentang hukum khamr gitu kan. Dan Allah enggak jawab haram loh. Enggak. Allah jawabnya apa? Qul fihima ithmun kabir. Di dalamnya ada potensi dosa yang besar, ya kan? Tapi jangan lupa wa manafi'u linnas. Banyak sekali manfaatnya buat manusia. Pak, Quran ngomong khamr manafi', banyak manfaatnya. Dan itu fakta. Fakta banget Pak. Oh, udah musim dingin Madinah kalau nggak minum khamr, kelepek-kelepek gitu. Harus minum khamr untuk mengusir rasa dingin, ya kan? Satu. Yang kedua, untuk persahabatan. Orang berantem ribut dan sebagainya udah sini. Kalau kita kan ngopi-ngopi dulu lah yang santai gitu kan. Kalau mereka minum-minum dulu lah, ya kan? Setelah minum mereka jadi akrab, udah nggak berantem lagi gitu. Walaupun kadang-kadang kalau minumnya kebanyakan jadi perang emang gitu kan. Nah, gitu. Jadi banyak manfaat. Tapi yang paling penting manfaat khamr buat bangsa Arab apa Pak? Cuan. Orang Madinah kan penghasilan korma Pak, udah segitu-segitu aja. Begitu datang orang Mekah ke Madinah, korma lo kalau cuma dijual sekorma, kormanya doang kagak ada manfaatnya. Nih, gua kasih tahu ya, ini korma bisa diolah jadi khamr. Itu Pak, harganya bisa 10 kali lipat. Daripada ente jual korma, olah dulu aja, dijadikan khamr, itu harga jualnya 10 kali lipat dari kurma aslinya. Dagang Pak itu. Nah, dikatakan orang Quraisy itu ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, bisa berdagang di musim dingin di musim panas. Kenapa? Yang dijual apa? Khamr. Untungnya gede gitu. Jadi kalau khamr dihapus, diharamkan, ntar dulu nih kita mikir-mikir devisa dari mana nih pemasukan gitu kan. Jadi para sahabat masih akrab lah dengan khamr itu Pak, ya kan? Yahudi nyinyir Pak, ngakunya agama samawi, khamr masih diminum, aku doang gitu Pak. Sampai akhirnya perang Uhud selesai, lalu turunlah ayat yang terakhir itu tentang khamr, Al-Maidah 90-91, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu, gitu ya. Terus ayat 91-nya, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an sabilillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Emang lo enggak berhenti juga apa ya gitu. Emang lo kagak mau berhenti juga apa? Itu Umar lagi megang khamr Pak, tumpahin langsung dia kan. Banjirlah Madinah dengan khamr itu saat itu. Tapi itu udah tahun ketiga Pak setelah hijrah itu. Kalau dihitung dari Mekah 13 tahun tambah 3 berapa? 16 kan? Di tahun ke-16 dari 23 tahun khamr baru haram. Yahudi dari awal khamr udah haram. Gitu kan? Makanya Yahudi merasa agama kita lebih bagus daripada agama lu. Agama lu apaan? Khamr aja masih boleh. Gitu. Dicelak kita Pak. Tapi di kita ya nggak apa-apa, orang belum diharamin kok, santai aja gitu kan. Yahudinya kesel Pak sama kita itu aja sih masalahnya. Seandainya mereka nggak ngebanggain banget agama mereka dan darah mereka, Nabi Muhammad mereka akui sebagai nabi dan mereka mau bernabi kepada Muhammad, aman Pak, selesai gitu. Quran banyak memuji Bani Israel, banyak sekali.
wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kami lebihkan kamu dari semua umat di seluruh dunia ini. Allah bilang begitu di Quran. Bani Israil, ya kan? Ya, tapi ya kalau anak cucu keturunannya pada balelo ya tetap aja Allah bilang bahwa orang-orang Yahudi itu ada yang dilaknat, ya, wala'anahumullah, gitu, dan ada yang dilaknat, bahkan ada yang dikutuk sama Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet-monyet yang hina, gitu kan. Jadi Bani Israel itu mulia, Nabi dan Rasulnya mulia, pengikut awalnya mulia, anak keturunan tergantung, tergantung. Yang mulia ada, yang nggak mulia juga banyak, gitu. Yang dijadiin monyet juga ada, ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kayaknya udah syuruk nih, udah lewat ya. Kita tutup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan dan Quran menurunkan hukum itu kok bertahap supaya ada masuk nafas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama gini Pak, memang karakteristik Allah itu ketika mencipta itu ada dua macam. Ada yang kalau Allah ciptakan kun fayakun, langsung jadi. Tapi ada juga yang Allah menciptakan alam semesta ini, bumi dan langit itu sittata ayyamin, ya, dalam 6 hari gitu. Artinya nggak langsung jadi gitu loh, ya kan, pakai ada prosesnya. Menciptakan Nabi Adam kun fayakun. Tapi menciptakan anak-anak Adam lewat pernikahan. Jadi zigot, jadi bayi, anak kecil, remaja, dewasa. Jadi diproseskan. Nah, syariat gitu juga. Karena syariat Allah itu agung gitu ya. Maka Allah ketika menurunkan syariat tadi Pak, pakai proses. Mulainya dari begini dulu, terus begini, terus begini, terus begini, terus begini, terus jadi sempurna gitu. Jadi kayak evolusi perkembangan manusia mulai dari bayi sampai gede gitu. Berproses. Nah yang itu Pak, yang nggak diterima sama Yahudi. Karena Yahudi itu Pak, di zaman Nabi Musa, selamat mereka dari kejaran Firaun, ya kan? Mereka bilang, Nabi Musa, kita udah aman nih, udah nggak tinggal di Mesir, udah selamat dari Firaun. Ayo dong turunin hukum Allah, Taurat, gitu Pak. Nah Nabi Musa kemudian terima Taurat tuh Pak di atas bukit Tursina, turunnya gubrak gitu. Gubrak maksudnya gimana? Semuanya langsung turun dan peraturan jadi susah semua. Yang dibilang the Ten Commandment Pak, itu nggak pakai proses Pak, langsung turun gubrak semua, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, langsung Pak. Stres, ya kan? Stres Pak. Bahkan sampai dikatakan satu pun isi Taurat itu nggak ada yang bisa mereka kerjakan. Karena mereka nggak siap, gitu. Nah dari situ kemudian kita tahu bahwa wah betapa wise-nya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menurunkan Quran. 23 tahun berproses, pelan, lama-lama jadi. Tapi yang jadinya itu asiknya gini Pak. Secara keseluruhan proses penyempurnaan itu bukan dari gampang jadi susah, enggak. Tapi dari susah jadi gampang. Dari susah jadi gampang. Ada sih yang dari gampang jadi susah, ada. Contohnya poligami. Pak, saya mau tanya Pak. Ayat poligami itu dari susah jadi gampang apa dari gampang jadi susah? Kalau menurut kita adanya poligami, boleh nikah lebih dari satu, itu jadi gampang apa jadi susah Pak? Kalau di kita kan, wah alhamdulillah ada ayat membolehkan poligami, kan kita jadi gampang ya, jadi ringan gitu. Tapi kalau di masa Nabi kebalik Pak, itu dari gampang jadi susah, kebalikan.
Soalnya mereka bininya ada yang 20, ada yang 30 gitu loh. Terus boleh nikah lebih dari 1, bukan? Nggak boleh nikah lebih dari 4 gitu bahasanya Pak. Jadi kalau dia punya bini 10, nah dia cuma boleh punya 4. Yang 6 kan harus dibuang. Itu dari susah jadi gampang apa dari gampang jadi susah? Dari gampang jadi susah itu Pak. Kita aja yang hari ini bilang alhamdulillah dibolehkan nikah lebih dari 1 kan gitu ya. Dianggap wah ini udah keringanan dari Allah. Kalau di masa Nabi bukan keringanan Pak, itu kesusahan itu. Karena langsung 6 orang jadi janda otomatis Pak saat itu juga, ya kan? Karena maksimal cuma 4. Tapi secara umum itu dari susah jadi gampang. Penyempurnaan yang ada di Quran itu, ya. Nah, maka para sahabat itu bersyukur gitu. Bersyukurnya kenapa? Karena proses itu dari susah jadi gampang itu secara umum ya jadi kenikmatan tersendiri kan, jadi anugerah tersendiri buat kita umat Nabi Muhammad. Dari tadinya nggak boleh begini, tiba-tiba jadi boleh, jadi mudah gitu ya. Hikmahnya itu Pak, diproses lebih mudah lagi gitu. Baik, ada lagi Pak? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang bab anjing ya. Yang saya tahu air liur anjing itu katanya najis. Tapi pada zaman dulu atau zaman sahabat Nabi katanya anjing itu dipakai buat berburu dan hasil buruannya itu katanya halal. Nah, bagaimana Ustaz tentang hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, memang bab anjing ini unik nih Pak ya. Ada banyak hadis yang kesannya anjing itu kotor, terus bahkan nggak boleh dipelihara di dalam rumah, gitu kan ya. Terus air liurnya bukan cuma najis tapi mughalladhah. Kalau air liurnya masuk ke dalam tempat air kita bersihin tempat airnya itu dengan dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah dan seterusnya. Tapi ternyata Pak, di dalam Al-Quran juga disebutkan tadi itu berburu dengan menggunakan anjing. Itu ada perintahnya di Quran. Surat Al-Maidah tuh Pak, kalau kita baca di awal-awal kan Al-Maidah kan hidangan ya, tentang makanan-makanan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tuh membolehkan ya orang Arab itu berburu bukan hanya dengan panah, tombak dan sebagainya, tapi juga dengan menggunakan hewan buas gitu ya. Ini saya bacain bunyi ayatnya. Ini dia. Ayat ketiga. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudah dan seterusnya Pak. Nah, ayat keempat. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaih. Mereka bertanya padamu tentang apa yang halal untuk kamu makan. Katakanlah dihalalkan buat kalian segala yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan hasil dari hewan yang berburu untuk kamu yaitu anjing. Anjingmu itu kamu gunakan untuk berburu, hasil yang dia buru itu yang termasuk uhilla lakum, dihalalkan buat kamu. Tapi dengan syarat anjingnya mukallib. Mukallib itu udah terlatih, disuruh duduk, suruh berdiri, suruh serang, apa segala macam gitu Pak. Enggak boleh yang anjingnya jalan duluan. Gitu. Enggak disuruh dia berburu sendiri itu enggak boleh. Jadi anjing itu harus dia sifatnya kayak pisau atau panah kita. Kalau kita yang tembakkan berarti itu halal. Tapi kalau anjingnya iseng, daripada bengong berburu gitu. Terus hasil buruannya dikasih ke kita, itu haram. Enggak boleh. Tapi kalau anjingnya kita bilang tuh ya, berangkat ya kan. Itu dia kayak peluru kita, lo kejar gitu kan. Nah, fakulu mimma amsakna 'alaikum, makanlah dari apa hasil yang dia buru. 'Alaikum, untuk kamu. Wadhkuru smallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika melepas si anjing itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tepok itu pantatnya anjing, anjingnya jalan bus gitu kan.
Begitu dia cakar, dia gigit, kan mati tuh, ya kan? Syaratnya Pak, dia nggak boleh makan. Dia nggak boleh makan. Dia cuma ngebunuh doang, sama ditungguin. Gitu. Nah hewannya itu kan mati tuh kan. Ada bekas gigitannya lah di leher apa di mana. Nah yang bekas gigitannya nggak boleh kita makan. Bagian itu aja doang. Sisanya silakan dimakan. Tapi kalau kita temukan anjing kita sama hewan buruannya, dia udah minta komisi duluan Pak, digeragot tuh, kalau minta belakangan belum tentu dapat bagian nih, minta DP duluan dah, gitu misalnya kan, digeragot aja gitu Pak. Nah itu nggak boleh, jadi bangkai. Jadi anjingnya harus anjing yang terlatih, tidak berburu kecuali diperintah, dan ketika dia diperintah, ya dia berburu, dia jujur Pak. Dia cuma matiin doang, tapi dia nggak ikut bagiannya. Urusan nanti kita udah makan hewan itu terus kita kasih anjing itu terserah. Nah itu anjing yang tahu diri Pak. Nah kalau anjing yang nggak tahu diri, hasil buruannya nggak boleh kita makan. Gitu. Jadi tipis banget tuh antara najis, kan dia geragot tuh bagian mana najis kan. Nah bagian itunya kita nggak boleh makan karena najis gitu. Tapi bagian tubuh hewan itu semua silahkan aja, ya. Wah itu unik Pak. Itu Al-Maidah, catat ya, surat kelima ayat keempat, bicara tentang Allah perintahkan kita untuk berburu dengan menggunakan anjing yang notabene air liurnya itu adalah najisnya mughalladhah. Tinggal tekniknya gimana biar kita tetap bisa makan hasil buruan si anjing itu. Tapi memang kalau di kita ya, pertama kita nggak makan hewan buruan. Ngapain kita berburu? Orang kita punya ayam di kandang banyak, orang punya kambing banyak, ngapain yang berburu ya kan? Lagian kalaupun kita berburu nggak pakai anjing juga kali gitu kan? Nah gitu. Nah kebanyakan anjing tampil di kita adalah sebagai hewan yang ya jaga-jaga rumah apa segala macam gitu Pak. Yang kita nggak butuh lah buruan si anjing itu. Kalaupun dia berburu tikus atau apa, itu juga bukan makanan yang halal gitu kan. Jadi ya di kita nggak lazim ya menggunakan hasil buruan anjing karena budaya dan orf kita. Tapi di masa Rasulullah orang memang tiap hari butuh berburu Pak. Berburu itu penting karena kalau dia perjalanan misalnya untuk haji, untuk perang, untuk bisnis dan sebagainya harus berburu. Karena kan perjalanan bisa 1 bulan Pak di padang pasir. Dia mau bawa bekal apa kalau mengepas gitu Pak? Nggak bisa, dia harus berburu. Nah berburu itu bisa pakai panah, pakai tombak, tapi yang paling gampang pakai anjing. Anjingnya suruh berburu gitu. Dia mah tinggal lihatkan tuh ada kelinci tuh kan. Wah, anjing melihatkan bismillahirrahmanirrahim, langsung gitu. Udah, kita tungguin aja tuannya udah gedebak udah selesai nih, kita tinggal datang. Nah, ini dia kelincinya udah makan gitu. Itu begitu mau nggak mau kehidupan di masa itu kan. Kita mah nggak usah berburu. Kita berburu restoran aja. Udah jadi. Baik. Waalaikumsalam. Kalau Nasrani itu kan memang sudah jelas dia menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya. Saya baca Ustaz, di Yahudi itu juga ada anak Tuhan. Ya, Uzair. Nah, tapi kita jangan pikir bahwa mereka itu begitu. Kebanyakan yang kita anggap bahwa Yahudi ini sama kayak kita monoteis dan nah pertanyaan saya adalah berapa besar pengaruh si anak Tuhan ini kepada kehidupan Yahudi sekarang pada zaman modern? Terima kasih Pak. Iya, wah ini pertanyaan bagus banget nih Pak. Jadi mungkin kalau Nasrani masih kayak nyebutin Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan ya kan. Walaupun kalau kita ajak ngomong serius, dia bilang enggak, itu maksudnya bukan anak lah, tapi apalah, dia panjang lebar gitu ya. Jadi kalau Yahudi emang nggak bilang begitu Pak, karena Yahudi itu dia ada yang kan gini, baik Kristen atau Yahudi itu kan juga punya sekte banyak, sekte-sektenya banyak. Sebagian dari sekte itu, sebagian sektenya itu ada yang menjadikan Uzair itu sebagai putra Allah, itu anak Allah gitu. Sekte itu, sekte lain belum tentu. Kristen juga gitu juga. Kalau saksi Yehova itu kan enggak, kami enggak mengatakan Yesus anak Tuhan, tapi dia Nabi Isa aja.
Bahkan dia juga nakalnya juga bukan 25 Desember kan, tapi dia ya Nasrani gitu. Walaupun di kelompok Nasraninya dia dibilang murtad. Lu bukan bagian dia, lu ngada-ngada aja gitu. Tapi kalau kita melihat secara umum Yehova itu Nasrani sebenarnya. Nah, kalau di zaman dulu yang kayak gitu banyak yang tidak mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Tapi lepas dari itu semua, kita itu berhubungan dengan mereka bukan ngeributin dia tuh nyembah atau menjadikan Nabi Isa atau Uzair itu sebagai anak Allah, tuh enggak. Karena Yahudi yang istilahnya tidak musyrik, tidak menyembah Nabi dan sebagainya, di zaman Nabi Muhammad itu banyak, ya kan? Cuman yang jadi masalahnya satu aja, Pak. Mereka tuh mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kan udah benar banget, Pak. Tiada Tuhan selain Allah. Mereka tidak syirik. Terus mengakui juga Nabi Muhammad sebagai salah satu dari sekian banyak nabinya Allah. Tapi kenapa mereka terhitungnya sebagai bukan Muslim? Jawabannya karena mereka tetap bernabi kepada nabinya mereka sendiri dan gak mau pakai yang ada di Quran. Tapi kalau ditanya Muhammad nabi atau bukan? Nabi. Terus isi Qurannya kenapa ente gak pakai? Muhammad kan nabi buat bangsa Arab. Kami kan bangsa Yahudi, udah punya nabi sendiri dong. Kita pakai yang dari nabi kita, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Itu Pak masalah. Itu masalahnya. Nah, itu sebenarnya kasusnya kayak kita sama Pak, kebalik cuman. Saya tanya Pak, Bapak ini Muslim kan? Umat Nabi Muhammad. Saya tanya, Nabi Isa itu nabi apa bukan? Nabi. Musa nabi. Tauratnya kita pakai nggak Pak? Nggak kan? Tapi saya tanya, Taurat itu apakah benar itu syariat dari Allah? Ayat kitab suci dari Allah? Iya. Itu kitab suci dari Allah, ya kan? Tapi buat saya kepakai enggak? Enggak. Kenapa? Karena Taurat buat Nabi Musa, buat umatnya, bukan buat saya. Saya kan udah punya nabi sendiri, Nabi Muhammad. Kan gitu, Pak. Kita bilang begitu ke mereka, ternyata mereka bilang sama juga. Muhammad itu nabi, benar. Quran itu benar dari Allah, cuman kita enggak pakai. Kenapa? Kan kita punya nabi sendiri. Gitu loh, Pak. Sampai di situ logis kan, Pak? Tapi itulah yang membedakan. Kenapa mereka bukan jadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, di akhirat nggak dapat syafaat dari Nabi, nggak diakui sebagai umat Muhammad. Kenapa? Lo cuma bilang Muhammad Nabi, tapi nggak ngakuin ajarannya sebagai bagian dari kehidupannya. Ya nanti di akhirat lo urus sendiri lo sama Nabi lo sono gitu kan. Nah nanti panjang Pak urusannya. Nabi-nabinya kan bilang, kan Muhammad udah datang, kenapa lo gak join ke Muhammad gitu? Wah mbak, kita masih di sini aja. Lo kagak update lo gitu kan? Masih aja sama Nabi sebelumnya. Pak udah datang Nabi Muhammad. Itu kan Nabi-Nabi sebelumnya kan sudah bilang, ntar akan ada Nabi terakhir, lu pada kesono gitu loh. Nah mereka bilang, udah sih kita ketemu Nabi Muhammad. Terus kok lo gak kesono? Enakan di sini gitu Pak. Harusnya kan nggak begitu. Udah saya ketemu dengan Nabi Muhammad, terus ya udah saya ikut juga sama Nabi Muhammad. Kan dia juga nabi juga seperti yang lain. Ya kan, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita nggak beda-bedakan semua nabi. Semua nabi sama dari Allah. Dan nabi terakhir berarti nabi saya juga. Gitu dong harusnya lo. Gitu. Nah dia enggak. Kalau nabi saya pakai. Kalau nabinya orang Arab enggak. Itu masalahnya Pak. Bahwa nanti Yahudi ada yang menyembah Nabi Uzair, ada yang enggak dan sebagainya, itu tambahannya gitu ya. Kita berbeda sama mereka bukan dari sisi mereka menyekutukan Allah atau enggak, tapi tidak mengakui anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang jadi masalah. Gitu. Rasulullah buat saya gitu maksudnya. Kalau dia seorang nabi doang, itu mah baru sama aja kita mengakui Nabi Isa juga nabi, cuma kita nggak pakai kan. Mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi mereka nggak pakai. Itu poinnya yang jadi masalah itu Pak. Nah itu bermasalahnya nanti di akhirat. Kalau ditanya man rabbuka Allah, oke. Wa man nabiyuka, ayo loh, nabimu siapa? Dia nggak bisa jawab Muhammad dong, ya kan? Orang dia nggak bernabi kepada Muhammad. Kalau pertanyaan gini, apakah Muhammad seorang nabi? Mungkin dia akan jawab iya. Tapi kan pertanyaannya bukan itu di alam akhirat itu. Pertanyaannya, nabimu buat kamu tuh nabi siapa?
Kan jawabannya Muhammad, gitu kan? Kita akan jawab Muhammad. Nah dia, nabinya siapa? Musa. Ah, lu sono minta syafaatnya sama Musa sono gitu. Nah, kata Musa, kagak ada urusan gua. Lu kan udah ketemu Nabi Muhammad, ke sono kan kemari. Di sini kagak di aku, di sono kagak di aku. Jadi itu Pak masalahnya sebenarnya. Anak yatim, gelandangan politik lah gitu kira-kira. Sama Nabi Muhammad dia nggak ngakuin, ya kan? Sama nabinya juga. Lalu kapan hidup? Gitu kan? Nabi Musa kedatangan nih orang Yahudi yang hidup di masa Nabi Muhammad. Saya murid Anda, gitu. Lu hidup kapan? Ya zaman Nabi Muhammad. Ketemu sama Nabi Muhammad, ketemu. Lu nggak beriman? Enggak. Sama gua lu bukan bangsa gua. Lu harus ikut sama Nabi Muhammad, gitu. Ya, kirain lah ikut Nabi Musa. Enggak lah, ikut Nabi Muhammad. Udah zamannya Nabi Muhammad, kenapa lu kagak ikut, gitu. Itu Pak masalahnya dia sebenarnya yang lebih parah ya. Selain tambahan tadi menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, apa macam-macam. Kalau mau ngomongin dosanya Yahudi Pak, sekarang tuh Pak di Quran gitu. Poinnya banyak. Tapi kalau menurut saya yang paling dasar tuh, ya dia nggak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya dia. Itu yang jadi masalah. Cukup. Terakhir. Doktor Pak, bukan profesor. Dokter di bidang fikih. Jadi Pak Sahabat ini memang klasifikasinya fikih Pak ya? S1 saya syariah, tapi S2, S3 saya ilmu Al-Quran, S2 ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Nah yang S3 ini ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah. Tadi Bapak sudah menjelaskan banyak tentang cerita-cerita tentang agama. Nah yang pengen saya dalami justru definisi daripada fikih itu sendiri Pak. Ada syariat, ada fikih, segala macam, sehingga memberikan pengajaran bagi kami di jemaah di masjid ini yang diisi oleh Bapak setiap minggu pertama setiap bulannya ini. Jadi supaya mungkin ke depannya itu memang spesialisasi di dalam di minggu pertama bulan Al-Sabtu itu fikih ini terus berkembang atau syariatnya tetap berkembang. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Wah ini berarti ini ujian ini Pak nih, ujian terbuka ini. Ujian terbuka. Klasifikasi ya kan, cabang-cabang ilmu. Iya, jadi gini Pak. Fikih itu dengan syariah seringkali dianggap satu objek yang sama. Walaupun sebenarnya dia tetap berbeda. Berbeda sudut pandang atau istilahnya perspektifnya itu berbeda. Mungkin barangnya itu juga. Cuman kalau kita bilang kebun binatang itu pas, tapi kalau kita bilang kebun hewan kurang pas. Emang bedanya apa hewan dan binatang? Iya, ya karena dia punya spesifikasi yang sedikit berbeda. Jadi gini Pak, syariah kita menyebut hukum yang Allah turunkan kepada semua nabi dan rasul, kita sebut itu syariah. Syariah Bani Israel, syariat Nabi Muhammad, syariat itu adalah syariat, gitu kan? Tapi kalau kita bilang fikih, tidak ada istilah fikih Nabi Musa, nggak ada. Fikih Nabi Isa, nggak ada. Fikih itu lebih ngelihatnya dari arah kitanya nih Pak. Kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca Quran, membaca hadis, ada ijma, ada qiyas, ada masoleh mursalah dan sumber-sumber semua syariah itu Pak diolah oleh para mujtahid yang pakar di bidangnya. Nah, hasil olahannya itu menjadi fatwa, menjadi hukumnya halal, haram, wajib, mubah, makruh dan sebagainya. Yang itunya itu Pak udah jadi kayak gitu, itu namanya fikih. Maka ada namanya fikih Syafi'i, bukan syariat Syafi'i, bukan. Fikih Syafi'i. Kenapa disebut fikih dan bukan syariat? Karena ini hasil ijtihadnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi fikih itu lebih dekat dengan ijtihad. Dari sumbernya Quran, dari sumbernya hadis, ijma, qiyas, masoleh, uruf dan sebagainya, kan ada 15 tuh Pak sumber hukum syariah. Diolah menjadi kesimpulan hukum.
Nah, kesimpulan hukumnya itu namanya fikih. Fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali. Kenapa dikaitkan dengan nama orang? Ya karena dialah yang melakukan proses istimbat hukumnya. Maka disebut dengan istilah fikih, gitu kan. Nah, ilmu fikih dengan ilmu syariah di satu sisi yaitu sama juga sih, kita ngomongin hukumnya kan. Cuman kalau syariah itu masih sifatnya global, tapi kalau udah fikih itu sudah subjektif, siapa yang jadi ahli fikihnya. Nah, gitu. Nah, kuliah saya S1 tuh mata pelajarannya fikih. Nama fakultasnya syariah. Karena secara bidang memang bidang syariah, bukan akidah, bukan apa. Tapi mata kuliahnya namanya fikih. Fikihnya pakai mazhab siapa? 4. Nah, ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali, gitu kan? Karena fakultas syariah jurusannya perbandingan fikih, perbandingan mazhab. Nah, kita ngebahas 4, Pak. Jadi mulai dari yang ibadah-ibadah nih, taharah ya, misalnya kayak wudu, ya kan, sholat, puasa, zakat, haji, sampai kepada yang muamalah, tentang jual beli apa segala macam gitu, itu dilihatnya dengan 4 kacamata. Menurut kacamata Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Itu fikih, gitu kan. Cuma, nah ini jadi masalah, Pak. Ilmu fikih oleh kebanyakan masyarakat kita muslim perkotaan itu dianggap karangan ulama doang. Tidak ada hubungannya dengan Quran, tidak ada hubungannya dengan hadis. Karena masyarakat kita tuh udah terlanjur dicekokin kembali pada Quran, kembali pada hadis, gitu loh. Jangan pakai pendapat manusia. Syafi'i itu orang, dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau Quran udah pasti benarnya. Itu, Pak. Itu kan masalahnya. Jadi saya walaupun sebenarnya ngomongnya fikih, tapi saya lebih sering menggunakan istilah Quran, hadis, gitu kan. Kenapa? Biar orang nggak underestimate ketika kita jelasin menurut Syafi'i begini. Kalau kita sebut Syafi'inya, dia langsung Syafi'i siapa dia, gitu Pak. Tapi kalau kita angkat ayatnya dan hadisnya, jelasin panjang lebar, cakep Ustaz, cakep. Padahal dalam saya, ya itu Syafi'i kayak gitu. Cuman lu kalau gue bilang Syafi'i, lu pasti underestimate. Kenapa? Udah terdegradasi duluan itu para ulama fikih gitu, Pak. Gitu. Jadi saya judulnya takiyah gitu, Pak. Takiyah, pura-pura aja gitu, nggak tahu fikih dan sebagainya. Ngomongnya Quran. Sebagaimana yang dijelaskan di Quran bahwa itu begini. Padahal yang saya jelasin mah mazhab Syafi'i sebenarnya. Cuman kita bungkus covernya itu Quran gitu. Sebab yang anti dengan fikih pun dia membungkus dengan cover Quran. Kan dia bilang kembali pada Quran. Sebenarnya kan bukan kembali pada Quran, kembali kepada maunya dia yang bertentangan dengan ijtihadnya para ulama. Nah, ulama bisa dilawan, Pak, dengan bungkus covernya Quran. Nah, kenapa saya nggak pakai yang sama? Ya kita bungkus lagi Quran juga, gitu kan? Kita ceritakan Quran tuh begini, hadis tuh begini, tapi kesimpulan akhirnya begitu Bapak cek di kitab fikih Syafi'i gitu ya, lah sama tuh, iya. Cuman gua nggak kasih merek aja, kalau kan mau kasih merek dia jelek Pak, gitu. Pak, belum tentu ya Bapak kalau beli mobil tuh mau mereknya Wuling, belum tentu. Tapi kalau Toyota gitu, wah Toyota cakep gitu. Padahal sih tinggal diganti mereknya aja, Toyota udah cakep Pak. Itu kan sebenarnya mobil bagus juga tuh Pak Wuling Pak. Cuman ya karena brand image-nya tuh ya mobil Cina gitu kan. Jadi orang tuh kesannya jelek. Maka branding tuh penting Pak. Makanya sekarang orang zaman sekarang yang namanya jualan tuh yang dijual brandingnya dulu. KFC. Wah, gitu. Apa sih KFC Pak singkatannya? California Fried Chicken. Kesannya nih ayamnya ayam dari California. Ayam kan di kandang kita juga adanya itu ayamnya gitu. Cuman dikasih branding KFC. Wah, kalau udah branding KFC orang makan Pak gitu. Tapi kalau ayam kampung, ini ayam sakit jangan ayam mati kemarin nih gitu kan. Kan nggak bagus Pak. Ayam-ayam juga sebenarnya yang kita makan kan dia juga, cuman branding gitu. Nah, branding fikih itu lemah Pak di kita. Gitu. Jadi kelasnya kayak gimana gitu kan. Nah, di sini unik. Langsung fikih gitu kan. Wah, berani juga gitu kan.
Karena kalau udah ngomongin fikih itu Pak agak jelimet sebenarnya itu kan. Nah maka saya masih menjembatani dulu nih ngomongin fikih, tapi geser dulu nih. Orang tuh sebenarnya arahnya masih di Quran, hadis, Quran, sunnah, Quran, bagian arahnya kan fikih sebenarnya. Cuman kalau tiba-tiba langsung mazhab Syafi'i bilang begini, mazhab ini bilang begini, ya ujung-ujungnya dia bilang, Ustaz, kalau yang sesuai dengan Quran yang mana? Ya muter lagi kan. Kan kita berangkat dari ayat Quran, dari hadis. Lalu para ulama berbeda ijtihadnya. Dari beda-beda itu terus pertanyaannya gini, Pak. Terus yang sesuai dengan Quran yang mana, Ustaz? Iya semua juga Quran kali, gitu loh, ya kan? Nah, cuman karena mindset kita bahwa semua pendapat ulama itu nggak ada yang benar kecuali Quran, jadi kesannya tuh kalau udah belajar fikih tuh kesannya cemen banget gitu, pelajarin perbedaan pendapat ngapain? Langsung aja Qurannya. Kalau udah Quran udah pasti benar. Gitu. Jadi saya kadang-kadang suka nggak mau bongkar fikihnya, Pak. Bongkar Qurannya aja gitu kan. Walaupun sebenarnya esensinya sih sama itu. Mesinnya dia juga, cuman brandingnya nggak saya pakai gitu. Gitulah kira-kira. Tapi memang saya berpikir nanti kedepannya kita akan bahas fikih ini secara lebih detail. Dalam arti kita pakai kurikulum gitu Pak. Kurikulumnya jadi maksudnya ada silabusnya. Kajian ini kita ngomongin tentang bab-bab fikih kan. Saya kan nulis ada 18 jilid. Saya ini fikih kehidupan. Nah, mulai dari muamalah, apa dan sebagainya gitu. Lebih spesifik gitu Pak, insyaallah. Cukup Pak, kita tutup ya sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa attaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, bisa nggak kalau aku bilang ini, fikih itu adalah produknya, sementara syariat itu bahan mentahnya. Ya bisa. Iya kan? Produk kan bisa macam-macam. Iya. Prosesnya. Iya, variannya banyak. Prosesnya juga banyak. Iya, prosesnya juga panjang. Iya, terima kasih. Terima kasih.